Nih perhatikan, ini perbedaan ahli hakikat sama ahli marifat. Ini dua-duanya kajian dalam. Ini masih boleh dibuka karena hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Perhatikan. Kalau ahli hakikat, mereka mabuk kepada Allah langsung, tapi mereka lupa satu bab, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata mereka? Yang mendengar di dalam diriku Allah. Nah, ini ahli hakikat begitu ngomongnya. Yang memandang adalah Allah. Yang hidup adalah Allah. Yang berilmu adalah Allah, begitu. Itu benar gak? Benar, tapi kurang adab. Itu benar tapi kurang adab. Maka orang yang beradab, apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kumpulan dari ilmu hakikat, jadi ilmu hakikat digabung, itu namanya ma'rifat. Dalam ma'rifat itu ada adab kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih. La ilaha illallah. Nafas bukan sekadar tanda bahwa kita hidup, tapi juga pengingat bahwa hidup itu sendiri adalah anugerah yang harus disyukuri. Dalam setiap tarikan nafas, ada harapan baru, dalam setiap hembusan, ada kelegaan yang membebaskan. Nafas mengajarkan kita tentang keseimbangan, bahwa memberi dan menerima adalah bagian dari satu irama. Saat dunia terasa berat, kembali saja pada nafasmu. Di sanalah kesadaran bermula, di sanalah kedamaian ditemukan. Ia tak bersuara, namun mampu meredakan gelisah. Ia tak terlihat, tapi menuntun pada kejernihan batin. Belajarlah dari nafas, tak pernah memaksa, namun selalu hadir, tak pernah berhenti, tapi tak pernah tergesa. Karena dalam diamnya, jiwa kita belajar untuk pulang. Apakah benar setelah bermakrifat, setelah mengenal Allah, kita tidak perlu lagi sholat? Kata orang tertentu, untuk apa sholat? Allah kan sudah ada dalam diri kita. Kalau sholatnya baru ruku sujud, itu belum sholat. Apakah betul demikian? Teman-teman yang melakukan Allah, bukankah Rasulullah atqan nas? Nabi itu orang a'rafun nas, paling bermakrifat. Dan kita tidak menemukan riwayat bahwa beliau meninggalkan sholat sampai hayat beliau. Sampai hayat beliau berakhir. Jika kita melihat ada orang yang dianggap ahli ma'rifat, terlihat dalam kasat mata kita tidak sholat, belum tentu dia tidak sholat. Mungkin kita yang merasa sok sudah sholat. Pertama yang Nabi ajarkan setelah orang syahadat apa ini? Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sholat dulu, bukan puasa dulu. Ya, jangan sampai ntar kayak teman saya, habis syahadatin orang Cina, besok bulan puasa, disuruh puasa sama Ustadz, 2 hari habis itu dia murtad lagi. Sulit jadi orang Islam katanya. Disuruh puasa gua katanya. Ada orang bilang, gak ada, langsung saja kepada Allah. Itu ma'rifat syaitan. Itu ma'rifat syaitan. Semoga kalau ada yang sudah terlanjur begitu, dia surut. Dicek lagi apa yang salah di catatan dia dulu waktu ngaji ma'rifat kepada gurunya. Gak ada Muhammad katanya, Muhammad dalam diri kita. Itu suul adab itu. Ya. Walaupun betul nur Sayyidina Muhammad mengalir dalam diri kita, tapi kita bukan Muhammad. Ada orang bilang, ciri-ciri orang yang bermakrifat, dia mendirikan ubudiyah dan sholat kepada Allah SWT. Berdasarkan surat Thaha ayat 14 ini, boleh kita istinbat, kita ambil satu makna. Apa maknanya? Sholat adalah penghujung makrifat. Sedangkan ma'rifat adalah awal dari sholat. Maka siapa saja yang dia bermakrifat, pasti dia mendapatkan puncaknya, yaitu sholat. Semua ilmu hakikat batil illa haqiqah al-haqiqah al-muhammadiyah, kecuali ilmu hakikat yang mengajarkan pintu hakikat melalui Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ilmu hakikat maka Nabi Muhammad disebut Nurullah. Muhammad Rasulullah itu kerasulan. Muhammad Nabiullah kenabian. Hakikat beliau adalah Nur. Muhammad Nurullah. Nih perhatikan, ini perbedaan ahli hakikat sama ahli marifat. Ini dua-duanya kajian dalam. Ini masih boleh dibuka karena hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Perhatikan, kalau ahli hakikat
mereka mabuk kepada Allah langsung, tapi mereka lupa satu bab, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata mereka? Yang mendengar di dalam diriku Allah. Nah, ini ahli hakikat begitu ngomongnya. Yang memandang adalah Allah. Yang hidup adalah Allah. Yang berilmu adalah Allah, begitu. Itu benar gak? Benar, tapi kurang adab. Itu benar tapi kurang adab. Maka orang yang beradab, apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kumpulan dari ilmu hakikat, jadi ilmu hakikat digabung, itu namanya ma'rifat. Dalam ma'rifat itu ada adab kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau Di dalam Al-Quran surat Thaha ayat 14, coba lihat bahwa ma'rifat, akhir ma'rifat adalah salat. Allah berfirman, berkalam kepada Sayyidina Musa. Apa kata beliau? Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada ilah, tiada yang berhak disembah kecuali aku. Dan di ujungnya Allah mengatakan, fa'budni, sembahlah aku, aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengenangku, mengingatku. Allah mengenalkan dirinya, sesungguhnya akulah Allah, sembahlah aku, lalu dirikan salat untuk mengingatku. Di dalam Al-Quran, nafas bukan sekadar tanda bahwa kita hidup, tapi juga pengingat bahwa hidup itu sendiri adalah anugerah yang harus disyukuri. Dalam setiap tarikan nafas, ada harapan baru, dalam setiap hembusan, ada kelegaan yang membebaskan. Nafas mengajarkan kita tentang keseimbangan, bahwa memberi dan menerima adalah bagian dari satu irama. Saat dunia terasa berat, kembali saja pada nafasmu. Di sanalah kesadaran bermula, di sanalah kedamaian ditemukan. Ia tak bersuara, namun mampu meredakan gelisah. Ia tak terlihat, tapi menuntun pada kejernihan batin. Belajarlah dari nafas, tak pernah memaksa, namun selalu hadir, tak pernah berhenti, tapi tak pernah tergesa. Karena dalam diamnya, jiwa kita belajar untuk pulang.
kesiapanmu, ya, ista'daduka li ru'yatihi, kesiapanmu untuk memandangnya bergantung kepada isti'daduka li mahabbati habibihi atau li hubbi habibihi. Sejauh mana engkau mencintainya, sejauh itulah hakmu memandang Allah. Pernahkah dirimu merasakan ada kebenaran yang menggema di dalam dada, tapi akalmu tak mampu menjangkaunya, seperti pelaut yang kehilangan bintang, tapi kapal tetap tahu arah pulang? Inilah bahasa kalbu, ketika yakin datang bukan lewat logika, tapi lewat getaran yang merobek lapisan jiwa. Para arifin menyebutnya ilmu laduni, pengetahuan yang mengalir langsung dari sumbernya, tanpa perantara huruf atau nalar. Akal itu bisa berpikir, tapi tak bisa merasakan. Sedangkan hati adalah kompas yang selalu menunjuk ke jia. Bahkan ketika seluruh peta dunia berbohong, maka ketika hatimu bergetar tanpa sebab, ketika kau menangis tapi tak tahu alasannya, ketika kau yakin padahal seluruh lisan mengatakan tidak, jangan khianati itu. Mungkin itu adalah bisikan sang kekasih yang sedang membisikkan rahasianya langsung ke dalam rongga hatimu, karena terkadang cahaya itu terlalu terang untuk bisa dilihat oleh mata kepala, namun selalu tepat untuk dirasakan oleh mata hati.